Ada banyak alasan orang untuk lari dari hadapan Tuhan. Bisa jadi karena terlalu berat penderitaan yang ditanggung dan luka hati yang menumbuhkan kepahitan, menyebabkan seseorang lalu memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Begitu pula misalnya ketika berhadapan dengan bencana, musibah, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang merugikan atau menyengsarakan, maka seseorang pun bisa pergi meninggalkan Tuhan. Tapi bukan itu saja, ada lagi alasan yang justru karena terlalu mengalami kenikmatan hidup yang luar biasa, kemapanan bekerja atau kemapanan penghidupan yang selalu tersedia. Ini juga seringkali menjadi alasan orang pergi menjauh meninggalkan Tuhannya. Lalu banyak cara pula seseorang untuk lari menjauh dari Tuhan. Ada yang mungkin beralih agama, beralih imannya. Mungkin pula mencari-cari akan hal-hal yang dianggap lebih pas untuk dirinya, dianggap lebih tepat atau lebih cocok dengan selera hidupnya. Dan masih banyak cara-cara lain lagi untuk lari dari hadapan Tuhan. Ada satu tokoh di dalam kitab suci, yaitu Nabi Yunus, yang pernah berusaha lari dari hadapan Tuhan yang memerintahkan dia untuk pergi menuju ke satu tempat yang Tuhan ingin ia layani. Namun ia lari dari hadapan Tuhan. Tapi justru yang menarik adalah bahwa sekalipun Nabi Yunus berhasil lari dari hadapan Tuhan, tetapi satu hal yang dia lupa adalah bahwa dia tidak bisa lari tanpa Tuhan. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang yang berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan, yaitu sekalipun seseorang bisa dan berupaya untuk lari dari hadapan Tuhan, sesungguhnya ia tidak bisa untuk lari tanpa Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam satu ayat Mazmur 139 ayat yang ke-7, merupakan Mazmur Daud yang di dalamnya mengandung sebuah pengajaran tentang kemahatauan Allah, kemahahadiran Allah, dan kemahakuasaan Allah yang dituangkan dalam bentuk puisi begitu indah dan dalam maknanya. Hari ini ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sekalipun ini merupakan bentuk kata tanya yang dilontarkan Daud dalam puisinya, sebenarnya ini merupakan kata tanya retorik yang tidak perlu dijawab. Seolah Daud mengatakan bahwa karena dia begitu dekat dengan Tuhannya dan disebut sebagai pribadi yang hatinya setuju dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka Daud memahami, menyelami, mengimani sekaligus mengamini bahwa Allah yang Maha Tahu tidak pernah akan luput untuk memperhatikan dia. Sehingga kemanapun dia pergi, Tuhan tahu. Dimanapun dia berada, Tuhan pasti mengerti. Dan dengan cara apapun dia coba lari dari hadapan Tuhan, Tuhan akan menjangkau dan tetap memegang erat hidupnya. Ada yang menafsirkan bahwa tulisan ini berkaitan pula, Mazmur 139 ini berkaitan pula dengan upaya Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Daud yang disebut hatinya berkenan kepada Allah itu justru melakukan satu tindakan dosa perzinahan yang sangat memalukan kerajaan? Jawabannya adalah pada saat itu ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia sedang mengikuti keinginan dagingnya dan berusaha berjuang sendiri
untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan akhirnya dia jatuh. Inilah sebuah pelajaran buat kita bahwa pada saat kita berjuang sendiri dan merasa mandiri bisa melakukan apapun juga sendirian tanpa bantuan orang lain apalagi Tuhan, pada saat itulah sebenarnya kejatuhan sudah menanti di depan mata. Namun ketika seseorang itu menyadari bahwa dia tidak pernah sendiri dan tidak pernah lepas dari pantauan Tuhan yang selalu mengawasi hidupnya, maka dia akan berhati-hati di dalam hidupnya, takut akan Tuhan ketika memutuskan atau melakukan segala tindakan-tindakan, termasuk juga pemuasan keinginan dagingnya. Ketika memuaskan keinginan daging tanpa mempertimbangkan akan kehendak Roh Allah, maka pada saat itulah seseorang jatuh. Dan saat itu pula ketika jatuh, orang itu seringkali mau lari menjauh dari Tuhan. Tetapi yang luar biasa, kisah Daud menegaskan kepada kita bahwa akhirnya dia kembali lagi kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan yang menghampirinya, menegurnya, membangunkan dan mempertobatkannya. Kisah Daud dan di dalam Mazmur 139 ini merupakan sebuah pesan yang penting untuk kita, yaitu bahwa orang yang hidupnya terpenuhi dan terbiasa dituntun oleh Roh Allah, maka ia tidak bisa lari menjauh daripada Tuhannya. Karena itulah kita lihat bagaimana Daud ketika dia berusaha mengikuti keinginan dagingnya, dan pada saat itu pula lah dia lalu kemudian lari menjauh dari Tuhan. Tuhan merangkul dia lagi, menarik dia lagi, dan Roh Allah bekerja lagi, mengingatkan dia, menginsyafkan dia sehingga dia bertobat lagi. Inilah ciri orang yang hidupnya terpenuhi dan terbiasa dituntun oleh Roh Allah. Bukan gak pernah gagal ketika dia mengikuti keinginan daging, tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk kembali mempertobatkan dia. Karena dia tidak bisa lari menjauh dari Roh Allah yang sudah ada di dalam hatinya, yang mengingatkan sebagai warning atau peringatan buat dirinya ketika dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan dan mengikuti keinginan dagingnya. Dan setelah itu kita melihat bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah tidak bisa lari menjauh daripada Tuhan, tetapi sebaliknya dia akan makin berhati teguh dan tidak suka untuk berjuang sendiri. Dia selalu mengandalkan Tuhan, meminta persetujuan dengan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala perjuangannya. Dia mengikuti keinginan Roh Tuhan, bukan mengikuti keinginan dagingnya. Karena itu ia berhati teguh dan tidak suka berjuang sendiri. Biar kita hari ini ketika masalah-masalah datang menimpa atau problema hidup yang menjerat hidup kita, janganlah lari dari hadapan Tuhan. Janganlah menjauh daripadanya, karena engkau sesungguhnya tidak bisa lari menjauh daripadanya. Tuhan akan kejar lagi, Tuhan akan tarik lagi, rangkul lagi, peluk lagi, karena dia tidak bisa pisah dari kita. Dia tidak bisa jauh dari anak-anak kesayangannya. Dia tidak bisa jauh dari hamba-hambanya. Dia tidak bisa jauh dari orang-orang pilihannya. Karena itu, tetaplah hidup bersama dengannya, makin dekat kepadanya, dan jangan pernah lari menjauh daripadanya. Tuhan mengasihi kita. Dalam masa-masa yang sulit ini, tetaplah hidup mendekat kepada Tuhan. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia tahu seluk-beluk dan pergumulan hidup kita. Dan bukan Dia tahu seluk-beluk hidup kita, tapi Dia juga mau peluk kita. Karena Dia mengasihi kita. Selamat bersandar lagi, dan selamat lari mendekat kepadanya. Dia menantimu untuk kembali. Amin.